Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia dan salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas cara berpikir diakronik, sinkronik, dan kronologis dalam sejarah. Yang pertama, dalam mempelajari sejarah, seseorang sejarawan atau penulis sejarah itu membutuhkan cara berpikir yang tepat. Ada 3 pendekatan utama yang digunakan adalah pertama diakronik, yang kedua adalah sinkronik, dan yang ketiga adalah kronologis. Ketiganya saling melengkapi di dalam memahami satu peristiwa sejarah. Nah, pertama kita bahas cara berpikir diakronik. Kata diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia berarti melalui, dan kronos berarti waktu. Jadi berpikir diakronis artinya melihat peristiwa sejarah berdasarkan alur waktu. Dengan cara ini kita menelusuri peristiwa secara kronologis dari masa lalu menuju masa sesudahnya dan memperhatikan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Contoh, kalau kita mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia, kita bisa melihat bagaimana perjuangan dimulai dari Budi Utomo tahun 1908 berkembang ke Sarekat Islam hingga akhirnya mencapai proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Di sini jelas terlihat proses perkembangan dan kesinambungan peristiwa. Nah, berikutnya kita bahas cara berpikir sinkronik ya. Nah, berikutnya kita bahas cara berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani. Sing berarti bersama dan kronos berarti waktu. Artinya kita melihat peristiwa sejarah dalam satu kurun waktu tertentu, tetapi dengan analisis yang lebih mendalam. Cara ini tidak menekankan urutan waktu, melainkan menggali hubungan antar unsur sosial, politik, ekonomi, budaya dalam satu periode. Contohnya, kita bisa meneliti kondisi Indonesia pada tahun 1945, tidak hanya proklamasi kemerdekaan, tetapi juga keadaan ekonomi rakyat, kondisi politik, dan semangat perjuangan pada masa itu. Jadi, fokusnya lebih pada ruang lingkup kehidupan dalam satu masa. Nah, itu. Nah, coba kita lihat perbandingan berpikir diakronik dan berpikir sinkronik. Jadi, perbedaannya kita bisa lihat seperti ini. Diakronik itu ibarat kita melihat sebuah film dari awal hingga akhir, memperhatikan alurnya dari waktu ke waktu. Sedangkan sinkronik itu ibarat kita menghentikan film di satu sesi ya. Lalu kita menganalisis dengan detail apa yang terjadi dalam adegan tersebut. Keduanya saling melengkapi. Diakronik membantu kita memahami proses perubahan sejarah, sementara sinkronik membantu kita memahami keadaan mendalam dalam suatu masa. Nah, apa yang bisa disimpulkan di sini? Untuk menjadi seorang sejarawan atau mahasiswa sejarah yang baik, kita tidak boleh hanya berpaku atau terpaku pada kronologi saja, tetapi juga perlu menganalisis keadaan sosial secara mendalam. Dengan menggabungkan cara berpikir diakronik dan sinkronik, kita akan mendapatkan pemahaman sejarah yang lebih utuh dan komprehensif. Mari kita ingat, sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Mungkin untuk materi hari ini sampai di sini ya, cara berpikir diakronik dan sinkronik. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.